Halo, jumpa lagi dengan kelas 10 untuk matematika minat. Kita masuk kepada bentuk eksponen dan akar yang kedua. Kita lanjutkan. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel Sang Mutarobi serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Sang Mutarobi. Kita masuk kepada bentuk akar. Kita punya 10 sifat ya. Di sini kalau kita punya akar A kali B itu berarti sama dengan akar A dikali akar B. Ya, jadi kalau kita punya misalkan akar 2 dikali akar 3, maka akar 2 dikalikan 3 berarti akar 6. Kemudian yang nomor 2, kalau ada A akar C tambah B akar C berarti koefisien A tambah B saja ya. Maka kalau kita punya 2 akar 2 ditambah 3 akar 2 berarti akarnya sudah sama, maka jumlahkan saja koefisiennya 2 tambah 3 berarti 5 akar 2. Begitu juga dengan pengurangan ya. Kalau kita 2 akar 2 dikurang 3 akar 2 berarti 2 kurang 3 min akar 2. Berikutnya, ini sudah ya tadi di atas. Kemudian bentuk yang ini kalau kita punya akar panjang dari 2/3 berarti sama dengan akar 2 per akar 3. Kemudian kalau kita punya akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan 2 ya. Ini rumus yang ini. Kemudian berikutnya ini kalau kita punya 2 akar 2 dikali kemudian 3 akar 3 berarti 2 kali 3 6, akar 2 kali akar 3 akar 6. Nah berikutnya kalau kita punya akar 2 ditambah akar 3 di kuadrat, maka hasilnya adalah 2 tambah 3 ditambah 2 akar 6 ya, hasilnya adalah 5 plus 2 akar 6. Nah berikutnya kalau kita punya untuk yang pengurangan juga sama, akar 2 min akar 3 kuadrat berarti sama dengan 2 ditambah 3 dikurang 2 akar 6. Nah hasilnya adalah 5 dikurang 2 akar 6. Nah berikutnya kalau kita nomor 10 ini adalah bentuk daripada rasional penyebut. Kalau kita punya 2 per akar 3 berarti tidak usah bingung, kita tulis 2/3 akar 3. Jadi tidak usah dikalikan dengan sekawannya, sudah langsung otomatis. Oke, kita punya, nah ini A sampai K ya. Oke, yang A dulu, yang A ini 10 akar 5 tambah 3 akar 5, akarnya sudah sama, berarti kita jumlahkan saja 10 tambah 3 akar 5. Nah, berarti sama dengan 13 akar 5. Kemudian yang B, akarnya sudah sama ya, akar 7 semuanya, maka 12 tambah 9 tambah 4 dikalikan akar 7. 9 tambah 4, 13, 13 tambah 12, 25 akar 7. Kemudian yang C, 15 akar 3 dikurang 5 akar 3. Akarnya juga sudah sama, berarti 15 kurang 5 dikalikan akar 3, berarti 10 akar 3. Yang D, 2 akar 28 ditambah 3 akar 63 ditambah 5 akar 112. Nah, di sini akar 28, 2 akar 28, maka bisa kita sederhanakan 28 itu sama dengan 4 dikalikan 7. Akar 4 itu 2, 2 kali 2 4 dikalikan akar 7. Berikutnya 3 akar 63. Maka kita bisa punya 3 dikalikan 9 dikalikan 7 ya. Akar 9 itu 3, 3 kali 3 9, 9 akar 7. Berikutnya 5 akar 112 ya. Berarti 5 dikalikan 112, karena ini dari tadi 7 semuanya, kita bisa bagi 112 dengan 7. Berarti hasilnya adalah 7 dikalikan 16. Maka akar 16 ini adalah 4 kali 5 20, berarti 20 akar 7. Yang ditanyakan itu adalah plus semuanya, maka 4 tambah 9 tambah 20 dikalikan akar 7, maka 29. 13 tambah 20 berarti 33 akar 7. Selanjutnya yang E juga sama ya, 8 akar 50 berarti akar 50 kita bisa ubah dengan 25 kali 2, berarti akar 25 itu 5, 5 kali 8 itu 40 akar 2. Berikutnya akar 18, akar 18 itu adalah 9 dikalikan 2 berarti 3 akar 2. Kemudian 3 akar 32 berarti
3 dikalikan 32 kita bagi 2 berarti 16 kali 2. Berarti akar 16 4, 4 kali 3 12 akar 2. Kita kurangi semuanya berarti 40 dikurang 3 dikurang 12 kali akar 2, maka hasilnya adalah 25 akar 2. Nah, selanjutnya untuk yang F ya. Akar 3 min akar 4 kuadrat, berarti tadi rumusnya 3 ditambah 4 dikurang 2 akar 3 kali 4, 12. Nah, kita selesaikan 3 tambah 4 itu 7 dikurang 2 akar 12 itu 4 kali 3, berarti akar 4 itu 2, 2 kali 2 itu 4 akar 3. Oke, kita lanjut ke G, dimana G ini akar 2 ditambah akar 5 kuadrat, berarti 2 tambah 5 ditambah 2 akar 10 ya, maka kita punya 7 plus 2 akar 10. H-nya bagaimana? Akar 3 kali akar 6, berarti akar 3 dikali akar 6, akarnya kita kalikan berarti akar 18. Kita bisa buat akar 18 itu tadi 9 kali 2, berarti 3 akar 2. Lanjut ke I. I-nya adalah 6 akar 3 dikalikan akar 27, itu adalah akar 9 dikali 3. Akar 9 itu 3, berarti 6 akar 3 dikalikan 3 akar 3. 6 kali 3 itu 18, akar 3 kali akar 3 itu 3, berarti 18 kali 3, 8 kali 3, 4, sisa 2, 1 kali 3, 54. Kemudian J-nya 2 per 5 akar 15 dikalikan akar 5, kita kalikan saja, 2 per 5 dikalikan akar 15 kali 5, 75. Nah, berikutnya bisa disederhanakan akar 75 ya, yaitu 25 dikalikan 3. Akar 25 itu 5, 2 per 5 kali 5 berarti 2, berarti 2 akar 3 hasilnya. Kemudian yang K. K itu adalah 3 akar 6X dikalikan dengan akar 2X ya, maka 3 akar 6X kali 2X 12X kuadrat. Oke, akar 12 nya kalau mau disederhanakan juga boleh ya. Akar 12 ini berarti itu 2 akar 3, berarti 3 kali 2 4, kemudian X, akar X kuadrat itu adalah X, berarti 4X dikalikan akar 3. Oke, ini adalah hasilnya untuk bentuk akar A sampai dengan K. Kemudian kita lanjut ke bentuk sederhana untuk menyamakan penyebut. Nah, di sini untuk sifat nomor 10 ya. 6 per akar 2 berarti bisa kita buat 6 per 2 akar 2 ya, sesuai dengan rumusnya. Maka 6 bagi 2, 3 akar 2. Oke, cepat ya. Kemudian 15 per 4 akar 3, berarti 15 per 4 dikalikan akar 3, 3-nya tinggal, dikalikan akar 3. 15 per bagi 3, ini 5, berarti 5 per 4 akar 3. Oke, jawabannya D. Kemudian, nah, bentuk yang ini baru tidak bisa menggunakan rumus. Kita langsung kalikan dengan sekawannya. Akar 5 per 3 min akar 5 berarti dikalikan, kalau di sini min berarti jadinya plus akar 5 per 3 plus akar 5. Oke, kita kalikan 3 kali akar 5, 3 akar 5, akar 5 dikali akar 5 plus 5 dibagi, nah yang bawah ya, bentuk yang bawah ini perkaliannya itu kalian bisa gunakan kalau kita punya A min B dikali A plus B, itu rumusnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Jadi 3 kuadrat dikurang akar 5 kuadrat, ini rumusnya. Maka 3 akar 5 ditambah 5 per 3 kuadrat itu 9 dikurang akar 5 kuadrat berarti 5. Berarti 3 akar 5 plus 5 per 4. Oke, jawabannya adalah opsi B. Kita lanjut ke bentuk sederhana berikut. Kita akan cari untuk 2 akar 98. Berarti 2 dikalikan akar 98 ini bisa dibagi dengan berapa? 98 ini 49 ya. 49 dikalikan 2. Akar 49 itu 7, 7 kali 2 itu 14, berarti 14 akar 2. Kemudian 3 akar 72. Ini berarti 3 dikalikan 8 dikalikan 9 ya.
Maka 3 dikalikan akar 9 itu 3 kali 3 berarti 9 akar 8. Akar 8 itu berapa? Akar 8 itu 2 akar 2, berarti 9 kali 2 18 akar 2. Nah, selanjutnya kita punya 5 akar 75. Berarti 5 dikalikan 75 itu 25 dikalikan 3. Berarti akar 25 itu 5 kali 5 25 akar 3. 3 dikalikan akar 48, berarti 3 dikalikan 48 itu 16 kali 3. Akar 16 itu 4, 4 kali 3, 12, berarti 12 akar 3. Oke, kita sederhanakan bentuk tersebut menjadi 2 akar 98, 14 akar 2, ditambah 3 akar 72, 18 akar 2, per 5 akar 75, 25 akar 3, ditambah 3 akar 48, yang adalah 12 akar 3. 14 tambah 18, ya, berarti 32 akar 2, per 25 tambah 12, 37 akar 3. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Meskipun memang ini masih bisa kita kalikan dengan sekawan, ya, yaitu akar 3 per akar 3. Karena tidak boleh ada akar di bagian penyebut, ya, kita kalikan akarnya. 32 akar 6 per 37 dikalikan 3. Oke, 37 dikalikan 3, 7 kali 3 itu 1. Kemudian 3 kali 3 9, 9 tambah 2 11. Berarti 32 per 111 akar 6. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini kita menggunakan sifat nomor 8 dan nomor 9 dari bentuk akar. Nah, maka bentuk ini kita harus uraikan ke dalam, kita punya rumusnya tadi itu adalah, kita tulis dulu, akar A plus akar B itu sama, kuadrat itu sama dengan A plus B ditambah 2 akar A kali B. Maka akar A plus akar B itu sama dengan, ya, ini B, akar dari A plus B ditambah 2 akar A kali B, gitu ya. Nah, maka kita bisa lihat untuk yang akar A min akar B itu juga sama, akar panjang dari A plus B dikurang 2 akar A kali B. Oke, kita punya dua rumus di sini, kita akan gunakan dalam soal. Yang pertama kita akan arahkan ke dalam 2 akar, ya, maka akar ini berubah 8 dimasukkan ke dalam akar, ya, 19 ditambah akar dari 8 kuadrat 64 dikalikan 3. Maka 64 supaya bisa berubah menjadi 4 berarti 64 bagi 4, berarti akarnya berubah jadi 19 ditambah akar dari 4 dikali 16 dikali 3. Maka kita peroleh akar dari 19, akar 4 itu 2 dikalikan 16 kali 3 48, ya. Perubahan akarnya seperti ini. Nah, kita cari kalau di jumlah hasilnya 19, kalau dikali hasilnya 48. Ya, maka tadi sudah ketemu akarnya 16 dengan 3. Berarti akar 16 ditambah akar 3. Berapakah itu? Akar 16 itu 4 plus akar 3. Ini yang pertama, yaitu yang A. Kemudian yang B-nya. Nah, ini agak ngacak nulisnya, ya. Ini A-nya. B-nya kalau kita punya akar 5 plus 2 akar 6. Ini sudah langsung saja, ya. Kalau dijumlah hasilnya 5, kalau dikali hasilnya 6. Berarti akar 2 ditambah akar 3. Kemudian yang C, kalau kita punya akar dari 43 ditambah 12 kali akar 7, ya, berarti, nah, 12 kuadrat itu 144 dikalikan 7. Nah, tidak usah dikalikan, ya, tuliskan saja dulu 144 dikalikan 7. Maka kita ubah 144 dibagi dengan 4, berarti kita dapat 36. 4 kali 36 dikalikan 7. Nah, akar dari 4 berarti 2, berarti akar dari 43 ditambah 2 akar, di sini 252, ya. Maka kita bisa dapatkan selanjutnya untuk angka-angka berikutnya,
kita bisa peroleh di jumlah hasilnya 43 dikali hasilnya 252 ya. Itu 36 dikali 7. Tadi sudah muncul angkanya ya, berarti akar 36 ditambah akar 7. Berarti 6 plus akar 7. Oke, yang D. Kalau kita punya akar 21 min 4 akar 5 sama seperti tadi, 4 akar 5 nya kita ubah ke 2 akar. 21 dikurang berarti akar 4 kuadrat 16 dikali 5. Nah, maka kita bisa ubah akar dari 21 dikurang akar dari 4 kali 4 akar 5 ya. Maka kita bisa dapatkan akar dari 21 dikurang 2 akar 20. Nah, kalau ditambah 21, kalau dikali hasilnya 20. Berarti akar 20 dikurang akar 1 ya. Nah, kita sudah dapat hasilnya. Berarti ini sama dengan akar 20 itu 2 akar 5 dikurang 1. Oke, kita dapatkan A sampai dengan D. Sampai jumpa. Salam brilian.